Mukanya. Aku mau memberimu ini, Dek. Ini supaya kalau kamu hirup tuh konsentrasimu itu tinggi, iya, ya. coba. Halo, saya Jasmine Karsono, Direktur Portofolio Produk dan Layanan PT Kimia Farma Tbk, mengucapkan Happy Anniversary buat BeTalk Podcast yang pertama. Semoga BeTalk Podcast semakin jaya, bisa memberikan edukasi yang bermanfaat untuk kita semua. BeTalk Podcast, be smart, be healthy, be happy. Kamu ngerasa pegal-pegal? Gunakan Nasetia Refresh, bisa membuat pegal kamu jadi hilang. Kamu ngerasa tidak nyaman dan ngerasa kurang tenang, kamu bisa menggunakan Nasetia Power Harmony atau kamu hirup ini. Dapatkan produk-produk Nasetia Herbal lainnya di Warung Pixel, Jalan Sekutan nomor 400 Sanur, Tokopedia, atau cek Instagram @Nasetia Herbal, YouTube channel Nasetia Healing Oil. Sobat Bin, jumpa lagi. Kali ini kita balik lagi di taman. Ih, makan. Udah mulai tuh. Udah dong. Biasanya kita pergi-pergi gitu ya. Pergi-pergi. Bahasanya gimana sih bahasanya? Halan-halan. Akhirnya hari kita balik ke taman. Ini taman bersejarah ya, Mbak ya. Jadi dulu awal-awal BeTalk Podcast yang belum ada yang mau support. Kita tuh di taman aja kerjaannya ya, bawa makanan sendiri, terus bawa cemilan sendiri gitu kan. Tapi happy toh. Iya, kita masak-masak sendiri, healing di sini. Bukan kita yang masak, gua. Oh iya, bahasa istilah aku makan dong. Oke, kita akan balik ngobrol di taman kali ini sambil ditemani pisang, terus juga buah naga. Ini pisangnya ini. Naga itu berbuah ya? Pisangnya dia ini beranak? berbunga, terus jadi buah. Lo naga itu kan berbuah? Berbunga. Oh iya? Naga apa itu? Naga geni. Nah, ini pisang nih dari komunitas Padepokan Wisanggeni organik. Di mana? Di Renon, Jalan Merdeka. Oh, nah, Merdeka. nanti Next kita syuting di sana boleh? Iya, boleh dong. Kalau yang ini nih dari Banyuwangi ini. Jauh dari banget. Plausan, iya. Ini juga organik. Ini para petani organik. Ini juga aku kemarin tuh dapat, baru datang pagi ini tuh dikasih semuanya. Organik semua. Iya, tapi kalau aku dikasih ya, kalau sobat beli ya. Nanti ke sana minta gitu. Iya, nanti Pak Sil gimana caranya minta? Waduh, mati deh gua ya. Ini kan bisnisnya mereka, bisnis petani. Jadi kita harus bantu petani. Kalau aku senang sih ya bantu petani yang organik gitu ya, yang di desa. Aku juga suka sih dikasih-kasih kayak gitu. Ih, mau ya? Mau dong. Siapa Ntar yang aja, ada kejutan. Wah. Kita mau bahas mungkin ini salah satu juga kayak suka menerima gitu ya, pemberian itu. Salah satunya akan masuk di sini, yaitu kita akan bahas love language. Ya, ngopi Iya dari dong. mana? Ini kopi Tempel. Ini kopi Tempel. Oh, Jadi- kopi Tempel ya? Ingat nggak waktu kopi Tempel? Ingat dong. Oke, jadi Yang di Renon ya? yang kita ngerebutin Panjer ya? Renon sama Panjer itu kan. Aku baru tahu. Ternyata mereka sekeluarga gitu ya. Oh iya. Siapa? Oh, Panjernya sama Kirain kafenya. Kagak. Duh, nih. Kita ini nggak fokus. Ini emang ya nggak fokus elu kali ya. Enggak, ya nggak fokus dari tadi. Terus kamu ini tetangga dokter lewat, ya ampun, kita sapa. Banyak sponsor ya Pak. Oke, Kita ngomong mau apa bahas nih? love language nih Mbak. Ini ada yang request gitu mau dibahas love language. Mungkin di anak-anak zaman sekarang ini love language ini hal yang sering didengar Tren kan. gitu ya. Tren banget gitu. Tapi Iya, kita mau iya. bahas juga tentang love language. Tapi sebenarnya love language ini seperti apa sih Mbak? Iya, kalau love kan love, cinta, kasih gitu ya. Kalau language kan bahasa. Jadi bahasa cinta kasih, bahasa kasih ya. Nah, gitu. Bahasa kasih itu dicetuskan oleh Gary Chapman. Pada awalnya ada bukunya dia bikin itu. Jadi terdiri dari 5 love language.
Untuk apa sih kasih sayang, bahasa kasih sayang, bahasa cinta ini ya? Supaya orang tuh kalau dalam komunikasi tuh bisa ekspresif. Kayak aku gini loh ya. Ya. Ekspresif. Ekspres sama gendeng beda tipis nggak sih? Hush, kamu kualat loh. Beritahu psikolog gendeng loh. Awas kamu. Tak doain jadi sukses kamu. Astaghfirullahaladzim. Jadi bahasa cinta itu bahasa untuk mudah mengekspresikan ide, pikiran, mengekspresikan kasih sayang, mengekspresikan bagaimana mempermudah interaksi antara satu dengan lainnya gitu. Nah, itu tujuan dari Gary Chapman mengarang buku ini gitu. Oke, berarti ini sangat penting. Ini tidak hanya dalam sebuah pertemanan, persahabatan, tapi dalam sebuah hubungan asmara pun ini penting. Asmara, pertemanan, ayah dan ibu, suami istri, kemudian kakak dan adik, kemudian teman gitu ya, guru gitu ya. Artinya nggak mengintimidasi, nggak harusnya nggak meromantisin guru ini, gitu ya. Ini jangan-jangan nanti pikirannya gitu, relasi biasa. Nggak selalu harus romantis. Iya, habis lu nuduh gua gendeng. Oke, ini kan tadi katanya ada 5 nih love language. Iya. Ada apa aja tuh love language? Yang satu tuh word affirmation. Contoh. Word affirmation, afirmasi itu kayak pujian. Oh, dalam bentuk kata-kata. Iya, pujian, memuji, mengagumi. Nggak kayak tadi, masa psikolog gendeng yang bener aja. Iya, cantik. Ya, enggak, kalau yang itu enggak lah. Serba salah dibilang cantik, salah. Enggak, aku enggak cantik, kurang. Cantik sekali gitu. Iya, jadi itu namanya word affirmation. Cantik sekali. Iya, cantik sekali. Iya, terus abis itu bahasanya dipilih, verbalnya itu yang mengenakan. Yang misalnya kayak kamu tadi ngomong, psikolog gendeng, aku bilang, kamu awas loh, tak kutuk jadi orang sukses. Kayak gitu, itu afirmasi, bahwa aku mengafirmasi kamu bisa sukses loh gitu ya. Kemudian di dalam afirmasi itu ada motivasi, misalnya gini, aku kenal sama Putra. Oh, Putra ini host yang bagus loh. Jadi kalau aku ketemu sama klien, kan klienku kebetulan misalnya YouTuber misalnya. Jangan lupa loh, aku punya adik loh, Putra, host yang keren loh gitu. Nah, itu jadi diafirmasi gitu. Atau gini, gila ya bener. Oh, bukan gila lu ya, enggak ya, lu enggak gila. Maksudnya tuh ngatain kan? Enggak. Iya, ngatain sekarang. Gila ya lu ya, lu bisa ya semuanya ya, lu bisa bikin kayak gini. Iya. Terus kita bisa jadi aku tuh sukses. Kayak ngerasa bangga gitu ya. Iya, membanggakan seseorang sehingga orang lain itu termotivasi lebih melakukan yang baik, yang lebih baik gitu. Misalnya apalagi ya? Oh, kamu prestasinya bagus deh. Oh, kamu ini. Jadi afirmasi. Hebat, terus kemudian afirmasi orang, misalnya saudaranya bisa diafirmasi. Misalnya ini memang istriku yang baik misalnya. Istriku. Misalnya, saking aja bentukannya seperti ini, gitu ya. Saking aja bentukannya seperti ini, gitu. Iya. Kemudian sembarang. Kemudian quality time. Quality time. Nah, di dalam quality time itu ada yang namanya. Oh, ini udah ada yang kedua berarti nih. Iya. Cepet. Tiba-tiba udah quality time. Nyolot ya dia. Quality time, jadi deep talking yang mendalam, misalnya mendengarkan gitu ya, benar-benar itu bukan hanya memperhatikan, tapi benar-benar simpati, mendengarkan, mengamati setiap cerita gitu, terus menanyakan, menggali lagi, supaya orang yang diajak bercerita ini terus fokus dan merasa diperhatikan gitu. Jadi kalau misalnya kayak tadi gitu, ada anjing lewat, itu distraksi, jadi gangguan gitu ya, gitu. Nah, kita tetap aja merhatikan dia, melihat matanya dengan baik, kemudian ya gimana, terus gimana waktu kamu merasa ini, nah digali sehingga dia merasa kalau bercerita diperhatikan gitu. Oh, itu quality time. Iya, dia harus deep talk. Nah, menyediakan diri, waktunya itu untuk orang yang disayangi dengan percakapan yang sangat mendalam. Oh, tapi kalau misalnya kayak ecek-ecek gitu ya. Sekedar nemenin makan itu juga. Loh, kalau nemenin makan
kalau nemenin makan kan juga ada quality time dia. Misalnya nemenin makan pisang gitu dari Wisanggeni gitu ya. Promo lagi. Kayak gitu. Jadi Sponsornya yang di depan yang utama belum dipromoin. ini teman komunitas sih. Ini teman yang aktif ya. Nah, kemudian ya itu oke, nyediain waktu. Oke, aku tak sediain waktu untuk ngobrol, untuk makan. Nah, makan itu kan sebuah subjek event yang dipilih, tapi kan kedalaman pembicaraannya itu yang dinamakan bahwa ada pembicaraan yang deep di situ, ada dalam, deep itu dalam gitu. Oke. Kemudian Terus yang ketiga nih. Yang ketiga gini ya. Iya, biar nggak ada semutnya. Nggak ada semutnya. Itu receiving gift. Jadi menerima. Orang tuh biasanya kan maunya tuh memberi gitu atau diberi gitu ya. Tapi receive itu menerima itu juga perlu. Kadang enggak, lu kan sering gitu. Padahal lu kadang-kadang skenarionya nggak gitu tadi. Iya kan, lu suka kehilangan konsentrasi kan. Terus habis itu aku bilang, ayo kehilangan konsentrasi, aku kasih kamu ini, ya kan? Ayo hirup sekarang. Sangar ya itu. itu jadi takut bukannya. Aku mau memberimu ini deh. Ini supaya kalau kamu hirup tuh konsentrasimu itu tinggi. Iya, coba. Ini udah kebuka belum? Nggak tahu yang mana yang buka. Udah. Terus ini tinggal dihirup. Iya, jangan dimasukkan hidung, maksudnya sampai ke dalam gitu. Cuma dihirup-hirup aja gitu ya. Nah, ini aku berikan untuk kamu. Oh, ini buat aku. Apa itu? Aku nggak bisa baca itu. Nasatia. Ya? Ini produknya Nasatia ya. Kok aku yang dikasih, aku yang lebih tahu ya. Jadi ini salah satu produk Nasatia. Jadi ini fungsinya itu menenangkan ya. Yang sabar dong, masih promo udah dikasih waktu. Kamu tadi nggak tenang ya, jadi konsentrasinya mungkin dia harus pakai 2 ya di sini ya supaya konsentrasinya. Kayak orang mati dong. Jadi ini salah satu produk dari Nasatia, Sobat Bi. Jadi kamu kalau mau tahu informasi lebih lanjut, kamu tinggal follow Instagramnya @nasatiaherbal. Atau nanti kita terapkan di bawah ini Instagramnya. Jadi ini salah satu produk, masih banyak produk lainnya yang bisa kamu dapetin di sana. Tapi terangin dong ya nanti ya detailnya ya gitu. Nanti ada kok, tenang aja. Aku tuh memberi, I give ya, dia receive gitu. Biasanya dia nggak mau. Nah, gara-gara konsentrasinya itu kurang, aku kasih 2. Nanti di malam itu dia pakai 2 gini ya. Di sini kayak apaan ini? Kemudian ada bahasa yang keempat. Bahasa yang keempat tuh act of service. Nah, act of service itu gimana? Melayani. Kadang-kadang orang tuh merasa ya jadi hamba sahaya itu nggak mau. Melayani itu dengan bahasa cinta kasih. Melayani misalnya ngambilin nih tadi si Jimmy nyediain aku kopi nggak seberapa manis, dia tahu aku sudah mulai menggemuk gitu ya. Melayani dia, membantu aku, membantu kita menyiapkan ini semuanya gitu ya. Tuh terus nggak banyak ngomong, dia melakukan tindakan, dia selesai dan kita bisa melakukan syuting hari ini gitu kan ya. Banyak omong ya. Nggak kayak kamu. Enggak banyak omong. Soalnya kalau banyak omong tuh konsentrasinya penuh. Kalau nggak konsentrasi tuh dapat ini lagi nanti. Kan ini. Ini kayaknya emang Jim ini kayak emang harus aku bawa ya satu. Ya udah bawa dah. Dua harus dipakai 2. Janganlah satu aja. Okay. Terus itu yang yang keempat dong. Act of service. Jadi tindakan yang melayani gitu tadi. Jadi pelayanan, memberi bantuan. Kalau orang minta tolong terus bertindak langsung gitu. Nah, itu kan tindakannya langsung. Kemudian berarti kayak ini juga karena kan banyak yang bilang itu salah satunya ketika naik motor, misalnya yang dibonceng ini, yang ngebonceng itu nurunin pijakan kaki, dia juga acts of service. Ini nyindir kali ya lu ya. Awas lo nyindir, itu bukan afirmasi namanya, bukan bahasa cinta. Oh, itu bukan bahasa cinta, bukan acts of service. Oh iya. Iya kan? Salah satu service kan. Iya, enggak nyindir ini. Oh, kagak nyindir siapa? Terus yang kelima. Barengan. Udah konsentrasi. Yang kelima itu physical touch. Misalnya kayak tadi aku giniin gitu. Maksudnya giniin tuh aku ngambil di kantongnya duit.
Enggak, Enggak maksudnya dong. kalau aku misalnya orang tuh sedih, nggak perlu kita tuh kamu ini ya, kadang-kadang bahasa cintanya tuh nggak selalu diungkapkan, kadang cuma gini, Ngelus-ngelus, iya aku sabar ya. tahu deh itu memang nggak enak, iya gimana ya, memang nggak enak, sekarang kita harus merasakan rasa nggak enak itu kan gitu, iya aku tahu rasanya, misalnya gitu, atau misalnya aduh ini kena apa ini, aduh ini kok ada kutu apa. Jangan dong. Jelek banget reputasiku ada kutu air. Kata ada kutu air, milih yang satu ini kan gitu. Itu, tapi itu baik loh. Aduh, banyak kutu airnya. Artinya Oke. physical touch ya itu. Oke. Tapi apakah setiap orang ini hanya memiliki satu love language? Tapi apakah mungkin bisa memiliki lebih dari satu, Mbak? Oh, kalau itu diekspresikan menjadi kelimanya ya nggak apa-apa. Kalau bisa ketiga itu, kalau bisa kedua ya nggak apa-apa. Yang penting kan usaha. Jadi kita tuh kalau dalam interaksi komunikasi kita mengamati orang ini kira-kira butuh bantuan apa enggak ya. Kalau butuh bantuan, act of service, cepat gitu ya. Kalau misalnya orang ini lagi down gitu ya, butuh afirmasi, butuh dipuji, ya dipuji dong gitu ya. Misalnya, kemudian kita ini perhatian selalu, bukan cuman mengamati. Kalau ngamati tok kan pakai mata gitu ya, tapi perhatian. Apa sih kebutuhan dia yang bisa kita bantu gitu ya. Kalau kita nggak punya cinta kasih, nggak punya bahasa kasih, itu susah melihat. Ya itu kayak tadi mau naik motor ya, udah pakai kain panjang nggak dibukain lagi kakinya kan bingung gitu. Jadi kayak ikan duyung kan gitu. Kayak gitu. Kemudian nah, bahasa cinta itu atau cinta yang ditindakkan, bahasa yang ditindakkan, quality time yang disediakan, semua itu harus melalui pembiasaan. Pembiasaan dibiasakan, dihabitkan. Jadi kemudian menjadi menetap. Nah, kalau orang yang terbiasa dengan bahasa cinta itu dia dengan sendirinya tanpa bicara pun gitu ya, bahasa body language-nya menunjukkan bahwa dia orang yang perhatian, orang yang penuh cinta kasih, seperti itu. Oke, karena waktunya udah lewat banget ya. Jadi nanti kita lanjut lagi, tapi love language-nya kayaknya cukup ya. Jangan dilewatkan kutu airnya. Jadi Sobat B, nanti di segmen selanjutnya kita masih di taman, cuman kita punya tamu spesial yang kita akan ajak ngobrol juga. Mungkin seperti sebelumnya kita ada ya, kita curhat. Jadi buat Sobat B yang mau curhat silakan langsung DM di Bitalk Podcast atau bisa juga di kolom komentar. Ini bukan konseling psikologi ya. Iya. Bukan. Jadi ini cuma ngobrol-ngobrol santai ya. Betul. Oke, kita jumpa di segmen selanjutnya. Bye. Bye. Jangan lupa kutu airnya.